Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan online pada hari ini. Pada pagi hari ini, mari kita sebelumnya tundukkan kepala, kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat anugerah-Mu, kasih karunia yang boleh kami terima, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan berkati setiap daripada telinga yang mendengar, urapi setiap hati yang terbuka untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu itu termateraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya untuk kami mengerti, tapi untuk kami melakukan dalam hidup kami. Maka kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi setiap daripada kami, berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas mulai dari Yohanes ayat 1 sampai 12. Lalu juga ayat 15 ya. Kita akan berusaha merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi di depan orang banyak, saudaraku, di bait Allah. Terus ayat 3 mengatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai sekarang. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 15, katakan seperti ini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, kita lihat saudaraku, dari perikop yang baru kita baca, ternyata ada beberapa pesan dari Tuhan Yesus yang kita harus mencermati. Yang pertama, kita tahu bahwa ada ditemukan seorang perempuan yang berzina. Sebetulnya kalau kita mau meneliti, kan yang namanya orang berzina kan tidak mungkin sendirian. Ya kalau zaman sekarang memang konsep teori penjelasan mengenai berzina lain. Tapi zaman dahulu, zaman itu berzina tentunya ada laki-laki dan perempuan. Tetapi yang ditangkap hanya sang perempuan. Padahal kalau namanya berzina ya pasti dua-dua adalah pelaku dari perzinahan. Itu ada sesuatu yang memang kelihatannya di luar konteks dengan tujuan memang sengaja untuk menjebak Tuhan Yesus ya. Sedangkan kita tahu kalau hari ini konteks berzinanya itu bukan melulu hanya seperti yang zaman perjanjian lama, harus ada hubungan antara laki-laki dan perempuan ataupun ada untuk dua orang atau lebih ya. Tapi hari-hari ini saudaraku, karena perkembangan teknologi, situasi zaman ya. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya membaca satu artikel atau melihat gambar sesuatu yang tidak senonoh atau dikategorikan cabul, itu juga bisa dikatakan sebagai satu dosa perzinahan. Jadi dosa perzinahan hari-hari ini bisa dilakukan secara sendirian. Karena apa? Berpikir pun, kata Tuhan Yesus, itu sudah kita menginginkan wanita lain itu sudah dikategorikan sebagai dosa perzinahan. Jadi
Kalau konteks dikembalikan ke Perjanjian Lama, kita kembali lagi pada saat itu. Sebetulnya orang-orang Farisi itu ingin menjebak Tuhan Yesus karena ingin menunjukkan betapa Tuhan itu tidak mempunyai belas kasihan. Karena selalu di mana-mana Tuhan mengajarkan mengenai belas kasihan. Dia menekankan bahwa dia lebih suka untuk mengasihani orang, mengampuni orang daripada menghukum. Nah, tetapi mereka membawa hukum Taurat ya. Yang kita semua tahu 10 hukum Taurat itu kalau dijabarkan menjadi 613 perintah. Yang mana dibagi menjadi 3 bagian, satu mengenai seremonial, hukum seremonial, satu bagian lagi mengenai hukum sipil ya, atau perdata, satu bagian lagi mengenai hukum moral. Dan tidak ada satupun dari kita yang lewat tanpa bisa tidak melakukan dosa, tanda petik melanggar salah satu dari 613 hukum itu. Jadi Tuhan Yesus juga dengan hikmatnya dia mengatakan, ayo yang mengatakan orang ini harus dihukum, coba lihat dulu ke dirinya sendiri, apakah kalian ada yang tidak berdosa? Kalau ada yang tidak berdosa, silakan kalian menghukum. Nah, ternyata mereka semua menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka atau kita semua manusia itu tidak berdosa. Karena apa? Kita sudah sejak Adam pertama melakukan dosa dan jatuh ke dalam dosa, itu semua keturunannya, saudara dan saya, itu kita juga jatuh ke dalam dosa keturunan. Sehingga tidak ada satupun dari kita yang kebal, semua pasti berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, konteksnya adalah Tuhan mengajarkan belas kasihan, mengajarkan kasih. Supaya apa? Supaya kita tuh bukan menjadi hakim ya. Dikatakan di ayat 15, di ayat 15 tadi Tuhan mengatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ya. Jadi Tuhan tuh tidak mau kita tuh menghakimi. Tetapi kehidupan hari-hari ini seringkali itu menunjukkan bahwa terjadi penghakiman dan itu terjadi setiap hari. Di mana semua orang diukur dengan standar dari hukum Taurat. Oh, kalau kamu melanggar Taurat berarti kamu orang berdosa. Dan orang berdosa cenderung dianggap lebih rendah. Dan banyak dari mereka yang membawa hukum Taurat sebagai standar, mereka menganggap dirinya lebih baik atau lebih kudus daripada orang-orang yang lain. Padahal yang namanya dosa tetap dosa, saudara. Ya, dalam hal ini kita bicara dosa perzinahan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dosa itu bisa banyak macam. Dosa berbohong, dosa berzina, dosa menipu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan itu semua yang namanya dosa itu upahnya maut menurut hukum Taurat. Sehingga apa, saudaraku? Janganlah kita berbangga hati kalau kita merasa diri kita itu lebih baik daripada saudara kita di luar sana. Apalagi Tuhan mengatakan, kita harus berbelas kasihan. Artinya apa? Meskipun kita melihat saudara kita berdosa, kita tidak boleh langsung menuduh dia berdosa, tetapi kita harus menghampiri dia muka tatap muka berdua. Kita menegur dia, itu pun kalau kita kenal. Supaya apa? Supaya orang itu bisa bertobat dari dosanya. Tapi dalam konteks ini, orang ini, perempuan ini dibawa ke muka umum. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, di depan orang banyak. Perempuan ini dibawa di muka umum, terus dikatakan dia berzina, apakah harus dihukum? Nah, ini sudah di luar konteks. Jadi istilahnya kita tuh tidak boleh seperti itu. Message daripada perikop ini, pesannya Tuhan Yesus adalah kita tidak boleh menghakimi seperti itu. Kita harus berbelas kasihan. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun dari kita itu yang tidak berdosa. Semua dari kita itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita hari ini bisa berdiri di sini, duduk mendengarkan firman Tuhan, masuk ke dalam gereja, itu karena semata-mata adalah kasih karunia daripada Tuhan. Jadi karena kasih karunia daripada Tuhan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita hebat, enggak. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita beriman percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mengatakan, ayo jangan menghakimi, tapi ayo kita mulai berbelas kasihan. Karena apa? Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Jadi konteks refleksinya apa Pak dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ya, kalau kita ngomong dosa perzinahan, kita harus belajar dari Yusuf. Karena Yusuf adalah seorang tokoh yang terkenal sekali dan dia memang pandai dalam lari. Maksudnya
menghindari dari dosa perzinahan. Masih ingat pada waktu Yusuf bekerja di rumah tuannya Potifar, dan di sana dia dipercaya menjadi orang kepercayaan Potifar, sehingga semua urusan di dalam rumah tangganya Potifar dipercayakan sama Yusuf. Nah, satu hari istrinya Potifar yang masih muda, cantik itu berusaha untuk memancing Yusuf masuk ke dalam perzinahan. Saudara tahu apa yang Yusuf lakukan? Dia menolak, dan bukan hanya menolak terus diam, tapi dia lari menjauhi sumber daripada dosa perzinahan. Nah, hari ini saudaraku, refleksinya, kalau zaman itu kita menghadapi perzinahan, kita kalau mau niru Yusuf, kita lari. Kita tahu ada godaan, kita tahu ada pencobaan, percabulan, kita lari. Hari ini pun sama, saudaraku. Mungkin saudara kadang lupa, saya itu enggak sengaja mau cari artikel yang negatif, yang cabul, yang enggak senonoh, tapi tahu-tahu sliver masuk. Nah, saudara mengerti, kalau kita mengerti mengenai sosmed ya, sosial media, itu bicara mengenai algoritma, saudara. Algoritma itu, contoh misalnya begini, misalnya saya ini lagi mau membeli sesuatu ya, misalnya saya mau beli hair dryer, terus saya masuk ke online ya yang jualan barang-barang itu, terus saya mengetik hair dryer, otomatis akan keluar banyak sekali penawaran hair dryer. Dan saya mulai memilih, melihat, tapi saya belum memutuskan. Nah, pada lain kesempatan, misalnya saya lagi masuk ke dalam sosmed, saya tidak masuk ke tokonya, tapi saya misalnya lagi di Facebook ya, atau mungkin lagi di Instagram, tahu-tahu ada iklan keluar. Mengenai apa? Mengenai hair dryer, karena itu ada algoritmanya. Jadi ketika saya suka melihat apa, maka platform daripada sosial media itu akan menyediakan kita dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat mengenai kesehatan, vitamin, suplemen, nanti bakal artikelnya yang keluar itu videonya, TikToknya, semua itu mengenai hal-hal yang kita mau lihat. Sama, percabulan pun demikian. Hari-hari ini perzinahan. Seringkali kita boleh mengatakan tidak sengaja, tapi sebetulnya kita pernah melihat. Jadi pesan yang kita dapat dari perikop pada hari ini adalah kita harus lari menjauh. Jangan ngotik, bila perlu jangan mainan sosmed sementara. Atau kita keluar dari halaman itu, kita jangan menyentuh halaman seperti itu. Bila perlu kita blok kalau kita dapat halaman seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Memang tidak ada dari kita yang tidak berdosa, semua berdosa. Tapi bukan berarti kita mengiyakan, oh tidak apa-apa berdosa. Karena apa? Karena itu memang jebakan Batman ya, jebakan iblis. Yang mungkin membicarakan, oh memang semua berdosa, tidak apa-apa kamu dosa ini enteng, tidak apa-apa. Oh tidak, saudara. Kalau kita bisa menghindar, ya kita menghindar. Karena itu akan menjadi lebih baik. Seperti di ayat 12 dikatakan. Ayat 11 Tuhan mengatakan, aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi pengampunan Tuhan itu dikondisikan apa? Jangan berbuat lagi, bukan berarti, oh ya enggak apa-apa, memang semua orang berdosa, jadi enggak apa-apa berbuat dosa. Wes, Tuhan sudah ngomong enggak apa-apa kok. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan ngomong, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, di ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, konsepnya adalah kalau dunia ini gelap, kita perlu terang untuk menuntun segala kehidupan kita. Ya, mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang besar, masa depan, sampai keluarga, sampai pekerjaan, sampai semua urusan di bumi ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri, dan Tuhan memang tidak mau kita berjalan sendiri. Oleh karena itu, barang siapa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepadanya, maka Tuhan memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan mereka yang beriman. Dan saudara dan saya yang beriman, hidup kita tidak sendirian, saudara. Tapi Roh Kudus menyertai setiap daripada kita, mau atau tidak mau. Nah, seringkali kita tidak sadar, dan ketidaksadaran kita itu membuat kita tidak berjalan di dalam terang. Sebab dikatakan seperti ini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kalau kita mau dan sadar dan berminat untuk mengikut Yesus, ya, Lukas 9:23 katakan, sangkal diri,
pikul salib dan ikut aku. Sangkal diri tiap hari, pikul salib, ikut aku tiap hari. Jadi tiap hari, bukan kalau hari Minggu saja. Ke gereja baru ikut Yesus, kalau enggak ikut, enggak. Tapi setiap hari mengikut Yesus. Terang itu akan ada di dalam kehidupan kita. Menerangi setiap jalan kita. Menerangi setiap langkah hidup kita. Dan itu adalah Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang dikatakan pikul salib? Bukan pikul penderitaan, saudara. Salib itu adalah horizontal dan vertikal. Yang vertikal menunjukkan hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, hubungan kasih. Dan hubungan horizontal adalah hubungan kita dengan sesama. Kalau kita mau memikul hukum kasih dengan hubungan vertikal dan horizontal, setiap hari menyangkal diri kita sambil kita berjalan, diterangi oleh terangnya Yesus, mengikut Dia setiap hari, maka itu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, memang tidak ada dari kita yang tidak berdosa, tapi kita percaya bahwa dengan meterai Roh Kudus yang dimeteraikan kepada setiap daripada orang yang beriman dan percaya kepada Yesus, maka hidup kita dalam mengikut Yesus, memikul salib, akan diterangi oleh kuasa Roh Kudus, akan dipimpin oleh Roh Tuhan, dan akan berjalan selalu mengikut Yesus sampai pada akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pesan-Mu yang memberkati setiap daripada kami, supaya kami bisa menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan dosa, dan supaya kuasa dan urapan tuntunan pimpinan Roh Kudus selalu menyertai setiap daripada langkah kita. Sehingga ketika kita memikul salib, menyangkal diri kita, mengikut Yesus setiap hari, maka kuasa tuntunan pimpinan Roh Kudus akan membuat kita berjalan sampai pada akhirnya. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada orang percaya, yang selalu menyertai, memberkati, menuntun, memimpin, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.